Apakah sudah terlihat, Mbak? Sudah terlihat. Oke, sebentar saya coba ini kalau di slide gimana ya kalau mau udah ini. Slideshow, paling Ya, atas. Paling atas, slideshow. slide. Oh ini. Nah, syariah. Mbak. Oke, selamat siang Mbak Rahmi dan teman-teman semua. Nama saya Nita Ferencia. Di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok 4 izin menyampaikan hasil diskusi dan kerjasama kami mengenai praktik kami melakukan data mining di aplikasi Orange. Jadi kelompok 4 terdiri dari Lavi Asna Putri, Daranira Sumayati, Helmi Nur Syahputra, I Dewa Putu Aditya Rahman, Nabila Azahra, saya sendiri, dan juga Husna Khalid. Oke, berikutnya. Tema yang kami pilih dan sebenarnya sudah dipilihkan oleh Mbak Rami sendiri adalah tentang election tweets yang berisi tentang tweet-tweet yang dari Twitter pada tahun 2016 yang berisi tentang hal-hal seputar pemilihan presiden di Amerika Serikat. Sebentar Mbak, saya belum nyalain kamera dan Oh iya benar, semua kelompok diharapkan nyalakan kamera ya, anggotanya. Oke, Mbak. silakan dilanjutkan, Feren. Ya, baik. Oke, jadi di sini kami menggunakan election tweet ya yang pada tahun 2016 sedang marak eh, munculnya tweet pada saat pemilihan presiden Amerika Serikat yang terdiri antara Donald Trump dan juga Hillary Clinton. Nah, di sini kami akan menggunakan tokenisasi penghilang stopword dan stemming yang dijadikan bag of words sehingga menjadi indeks untuk memperoleh hasil pengurusan data yang lebih spesifik untuk memudahkan temu kembali informasi. Nah, langkah-langkah analisis yang kami gunakan ini kami sudah membuat itu ya apa namanya proses dari data mining sendiri di Orange kurang lebih seperti ini. Nah, kalau untuk hasilnya sendiri, ini awalnya kami kan milih korpusnya di sini nih. Sebenarnya ini saya maksudnya kursornya kelihatan nggak sih? Ya udah Bapak ya. Jadi di korpus ini kami memilih election tweet 2016. Jadi di sini topiknya kami bisa pilih nih. Nah, terus ini tweet-tweetnya semuanya kelihatan nih. Sebenarnya ini lebih banyak ya, tapi di sini cuma dibatasi sampai 15. Ya, pokoknya isi korpus itu sebenarnya isi dari tweet yang ada pada topik ini semua. Oke. Lalu berikutnya kita masuk ke pre-process text. Ini tuh masuk ke dalam kalau yang udah kita pelajarin kayak back of course ya. Jadi bisa difilter, bisa di stemming, bisa di tokenisasi, bahkan bisa melakukan penghilangan stop words juga di sini. Lalu berikutnya ada extract keyword. Jadi kalau dari yang sudah kami lakukan itu extract keyword itu di sini bisa kelihatan. Jadi kalau misalnya dari setiap tweet yang ada kita bisa ngelihat nih eh, apa tuh namanya frekuensi munculnya setiap kata yang ada. Kalau di sini kan bisa terlihat nih kalau Trump tuh yang paling banyak dengan 0,072 sebagai nomor TF-IDF-nya. Lalu disusul Hillary, lalu Tank, lalu berikutnya bisa dilihat segala macamnya di sini. Kalau data table extract keyword tuh lebih ke visualisasi yang lebih spesifik ya dibandingkan dengan TF-IDF yang tadi. Ini kan cuma 3 angka setelah 0 ya. Kalau ini lebih panjang lagi. Sama aja sebenarnya tapi lebih dibuat spesifik kalau data table. Lalu berikutnya ada bag of words. Bisa dilihat ini seperti ini pilihannya. Oke, sentimen analisis. Ini kita bisa melihat tanggapan positif negatif pada tweet yang ada pada topik Hillary Clinton dan juga Donald Trump pada election 2016. Kurang lebih seperti ini dilihatnya. Nah, kalau di sentimen analisis ini kami mencoba kemarin untuk melihat filteran positif, negatif, neutral, kompon. Jadi yang di sebelah kiri ini kami sudah filter, jadi itu yang di sebelah kiri tidak kami masukkan, tapi yang kita masukkan adalah yang positif, negatif, neutral, dan compound. Dan ini fixed proportional data, ini yang sudah kami coba lakukan kemarin sebelumnya. Lalu berikutnya adalah tweet profiler. Jadi kalau tweet profiler di sini tuh bisa menentukan um, maaf, bentar, maaf. Ya, oh betul. Kurang lebih sama kayak sentiment analysis, tapi kalau tweet profiler tuh lebih ke apa ya, menunjukkan emosi dari yang mengetweetnya. Jadi kalau misalnya sentiment analysis tuh lebih ke tanggapan dari tweet. Kalau tweet profiler tuh dari pihak yang mengetweet. Jadi maksudnya kayak dari Hillary atau dari Trump. Oke, ini temuan utama dari analisis kami.
Jadi bisa dilihat kalau distribution di sini maksudnya lebih kayak ke pemerataan TF-IDF yang sudah kami dapatkan dari pre-processed words yang ada di orange. Bisa dilihat seperti ini. Ini pemerataan mulai dari Donald Trump, lalu Hillary Clinton, lalu pokoknya yang tadi penyebaran kata-katanya bisa dilihat seperti ini. Lalu berikutnya adalah scatter plot. Jadi di sini tuh lebih ke memvisualisasikan antara dua variabel numerik dengan menempatkan titik-titik data pada bidang kartesius dengan sebutan Y untuk mewakili masing-masing variabel. Jadi intinya tuh scatter plot tuh lebih ke mengeksplorasi dan memvisualisasikan pola, outlier, korelasi, atau kecenderungan dalam data hubungan antara variabel numerik. Bisa dilihat seperti ini. Lalu berikutnya adalah back of words. Ini sebenarnya lebih ke visualisasi kata-kata apa saja yang ada di dalam setiap tweet ya di topik election 2016, election 2016. Lalu berikutnya adalah word cloud. Jadi sebenarnya kami kan udah coba nih melihat dari setiap tweet yang ada di topik kami tuh sebenarnya ada banyak banget. Bahkan kemarin sempat kelihatan kalau kata-kata kayak HTTPS, terus tanda miring itu sebenarnya awalnya masih ada. Tapi setelah melakukan processing kata pada preprocessed text, kami sudah mendapatkan kata-kata penting yang seperti ini. Jadi lebih bisa dilihat ya, yang paling besar ini kayak Hillary sama Trump itu frekuensi munculnya kata tersebut lebih besar dibandingkan kata-kata lain seperti 2016, Donald Trump, sama campaign. Lalu berikutnya adalah heat map. Jadi di sini bisa kelihatan nih kalau apa dari kami kemarin tuh ngeliat jadi kayak ada yang positif sama negatif. Heat map itu kan lebih kayak ke seberapa lama orang itu bisa melihat tweet tersebut nggak sih? Jadi kalau misalnya negatif tuh kayak yang tanggapannya ya no terus disagree gitu. Terus kalau yang positif tuh lebih ke agree yang setuju gitu. Nah, kalau ini box plot hasil dari tweet profiler yang tadi menunjukkan emosi dari si tweet. Nah, ini bisa dilihat nih di sini kalau biru tuh marah, merah hijau takut, oranye gembira, penuh sedih, dan ungu terkejut. Bisa dilihat seperti ini ya visualisasinya. Nah, di sini kita sudah sampai ke kesimpulan. Jadi kalau hasil distribution yang tadi itu menunjukkan tag PDF secara menyeluruh sih ya, yang bisa dilihat dari yang paling banyak tuh dari Trump sama Hillary, terus berikutnya kata-kata berikutnya pokoknya sampai yang jarang digunakan. Lalu yang scatter plot dilihat dari pola tren data membentuk seperti garis lurus dan secara kerapatan titik, persebaran titik data membentuk kelompok yang rapat, di mana ini mengindikasikan adanya korelasi yang kuat antara variabel yang diplot. Lalu berikutnya adalah hasil bag of words yang menunjukkan kurang lebih setiap kata yang ada di setiap tweet ya, tweet yang di election 2016. Lalu berikutnya adalah hasil word cloud, bisa dilihat tadi ya kalau misalnya di tiap tweet itu ada beberapa kata yang sering banget digunakan, itu yang bakal paling banyak, yang paling besar terlihat di word cloud, kayak misalnya kata Donald Trump sama Hillary Clinton. Lalu berikutnya adalah hasil heat map. Output dari analisis sentimen terdiri dari 4 kolom, skor sentimen positif, negatif, netral, serta gabungan. Positif tuh ya warnanya biru dan negatif tuh hijau. Tapi kalau yang tadi tuh kelihatannya lebih banyak hijau, jadi sentimen yang lebih dominan adalah sentimen negatif. Lalu berikutnya adalah hasil box plot yang tadi tweet profiler. Emosi paling banyak yang ditunjukkan kepada Hillary Clinton adalah seimbang antara perasaan gembira dan terkejut, sementara untuk Donald Trump kebanyakan perasaan emosi yang ditunjukkan oleh gembira. Kurang lebih itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih sebelumnya. Jika ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Baik, terima kasih kelompok 4 atas pemaparannya. Um, Feren, Lavia, Daranita, Helmi, Idewa, Nabila, dan juga Husnan. Kalau dilihat dari pembagian kontribusi kelompok di sini Helmi belum ya? Tidak ada kontribusinya atau bagaimana? Helmi juga nggak hadir ya kayaknya ya. Gimana teman-teman? Mungkin bisa saya sampaikan sih ya Mbak, kalau dari kami sendiri sebenarnya kami sudah itu ya, kemarin saya sempat bikin grup buat kelompok ini, terus kayak udah dibikin bareng-bareng nih. Cuman kan kalau misalnya di grup kita, kalau misalnya ada orang yang belum ngirim chat sama sekali itu kan nggak ketahuan namanya, jadi saya juga nggak tahu ini yang mana orangnya, jadi saya nggak bisa asal masukin orangnya. Terus pas kemarin saya coba buat share link juga mungkin emang belum kebaca atau gimana, jadi belum masuk grup juga sebenarnya Mbak. Oke. Baik-baik.
Berarti bisa dikatakan belum ada kontribusinya ya, Feren ya? Mungkin Ya, ya Mbak, saya kurang yakin juga sebenarnya. oke. Nggak masalah, nanti saya yang follow up sendiri ke Helmi. Oke, terima kasih pemaparannya. Tapi untuk pertanyaan saya, mungkin saya buka dulu ya ke kelompok 1 sampai 1, 2, 3 dan juga 5. Apakah ada pertanyaan untuk kelompok 4? Kalau nggak ada, saya ada 2 pertanyaan. Yang pertama itu sudah dijelaskan ya sebelum UTS itu terkait dengan TF-IDF, term frekuensi, dan juga apa namanya yang berkaitan dengan penghitungan TF-IDF. Ketika kalian running di Orange Data Mining terkait dengan TF-IDF, kira-kira apa yang kalian dapatkan atau apa yang kalian dapat simpulkan pemahaman sebelum UTS dan juga ketika kalian praktik. Lalu tadi ada yang menarik sekali untuk tweet profiler. Di situ kan dikatakan bahwa Hillary Clinton itu em, apa bukan apa merah jijik ataupun apa gitu itu lebih tinggi dibandingkan Donald Trump. Apakah ketika sentimen analisis ataupun tweet profiler ini bisa dijadikan sebagai prediksi seseorang memilih dalam election ataupun eh, pemilu di manapun itu? Kalau misalkan bisa, bagaimana? Apakah ini juga bisa diterapkan di database-nya atau mungkin dataset-nya dari orang-orang Indonesia ketika pemilihan presiden atau gimana? 2 itu aja tadi. TF-IDF, pendapatnya, lalu apakah tweet profiler itu bisa dijadikan prediktif analisis? Maaf Mbak Rami, saya izin menjawab pertanyaan yang pertama ya. Jadi kalau menurut saya yang tadi soal TF-IDF, jadi menurut sebelum UTS kan kita sudah mempelajari TF-IDF tuh lebih kayak, kalau sepenangkapan saya, TF-IDF tuh lebih kayak misalnya nih, kalau kita nyari di Google itu kan bakal kelihatan tuh 2 website yang ada di atas. Jadi kalau misalnya kita pilih yang satu, itu bakal kelihatan nih TF-IDF-nya ternyata lebih eh, gede lah dibanding yang lain. Jadi maksudnya frekuensi itu websitenya dipencet sama orang lain tuh bakal lebih gede kalau misalnya ada di atas atau posisinya gimana gitu. Nah, dilihat dari prakteknya kemarin ini, ternyata bisa dilihat kalau ini kan kami milihnya election tweet 2016 ya. Jadi bisa dilihat kan kalau misalnya tadi kan kayak nama Trump tuh lebih banyak dilihat di Twitternya. Jadi kalau dari pandangan saya sendiri, itu kayaknya tweet tentang Trump tuh juga lebih banyak di tweet dan juga dilihat oleh banyak orang dibandingkan sama Clinton, ya Hillary Clinton. Jadi meskipun perbedaannya cuma sedikit, itu sebenarnya masing-masingnya itu pada banyak banget tweetnya. Cuman presentasi yang lebih sering diakses sama orang tuh yang bagian Trump. Itu yang menurut saya, Mbak. Good, good answers. Benar, betul, Feren. Baik, Oke, makasih. satu lagi. Mungkin saya izin jawab yang satu lagi kali ya, Mbak. Yang terkait tadi sentimen apakah bisa dijadikan prediksi, terutama kayak election yang kemarin di Twitter, itu kemudian apakah bisa diterapkan di Indonesia? Mungkin sejauh apa ya, pengetahuan saya, mungkin dari teman-teman lain bisa nambahin kali ya. Kan tadi untuk hasil analisis dari data mining sentimen publik itu kan kita untuk melihat sama menganalisis dari sentimen positif, negatif, atau netral dari tweet-tweet yang itu yang membicarakan para calon presiden yang dimana di sini Clinton sama Trump. Nah ini bisa memberikan kita gambaran kayak gimana sih persepsi atau pandangan publik terhadap masing-masing calon gitu. Kemudian kita juga dari hasil analisisnya itu kita bisa mengidentifikasi juga kayak isu-isu yang paling banyak dibicarakan
itu apa sih dari kata kunci dari tweet-tweetnya itu. Mungkin dari saya itu sih. Kemudian kalau misalnya di, Mau diterapin? bisa nggak diterapin di Indonesia, mungkin bisa aja sih, Mbak. Nggak sih, karena maksudnya kalau orang Indonesia juga kan sama ya, kayak publik Amerika, maksudnya sekarang lebih open juga terhadap isu-isu politik di sosial media. Jadi kita juga bisa ngelihat juga tuh menganalisis dari apa sih orang Hmm. Indonesia terhadap calon-calon presiden tuh kayak gimana. Mungkin kalau dari saya gitu sih. Mungkin dia teman-teman ada yang mau coba nambahin. Saya sih menambahkan boleh. Boleh? Eh, jadi sebenarnya ini cuma dari pengamatan saya aja sih. Jadi pas kemarin pemilihan presiden yang paling baru, kalau nggak salah antara Joe Biden sama Donald Trump, Hmm. itu sebenarnya bisa dilihat kalau setiap tweet tuh bukan cuma kayak mendukung setiap paslon sih. Mereka tuh lebih ada juga tweet yang menunjukkan kalau mereka tuh latar belakangnya seperti apa, track recordnya seperti apa, mereka visi misinya seperti apa. Jadi mungkin kalau emosi yang dari Blogspot atau tweet profiler ini bisa dilihat juga tanggapan orang-orang terhadap mereka tuh seperti apa, latar belakangnya apa. Jadi kalau misalnya mereka bakal jadi presiden, itu mereka bakal punya visi misi seperti apa, tujuan seperti apa. Jadi kayak mereka tuh bisa ngelihat dari tweet-tweet tersebut kalau mereka tuh bisa apa sih namanya ya, punya prediksi lah kalau misalnya presidennya ini kira-kira kita negaranya bakal kayak gini. Jadi maksudnya ya kalau dihubungin ke hasil Blogspot ini kan Hillary Clinton hasilnya tuh antara gembira dan terkejut. Jadi kalau menurut saya kayaknya mungkin ada satu berita yang nunjukin kalau dia tuh kenapa gitu, latar belakangnya seperti apa, yang mengakibatkan tanggapan orang-orang terhadap dia tuh jadi gembira dan terkejut. Sementara kalau Donald Trump tuh lebih ke gembira, soalnya beritanya juga kayak beda-beda kan tiap orang. Jadi hasil presidensi kita nggak ada yang tahu, tapi dilihat dari tweetnya bisa ketahuan kalau tanggapan masyarakat terhadap mereka itu seperti apa. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Terima kasih banyak kelompok 4 atas pemaparannya. Saya izin untuk ini ya, memberitahukan kalau misalkan di dalam uh, Orange sendiri itu ada namanya model evaluasi. Kalau nanti teman-teman kelompok 4 ingin melanjutkan, prediksinya seperti apa, di sini ada untuk evaluasi apakah prediksinya itu benar atau tidaknya. Oke, oke, sip. Nanti kalau misalkan ada teman-teman juga yang ingin menganalisis hasil election di Indonesia, dipersilahkan untuk laporan akhirnya. Oke, itu untuk kelompok 4. Kita berikan aplaus terlebih dahulu untuk kelompok 4. Kita lanjut ya untuk presentasi kelompok selanjutnya. Kelompok 2. Tuh, kelompok kedua ini Nadira. Nadira silakan kelompok tadi kelompok berapa? Kelompok 2. Untuk on cam semuanya dipersilakan. Kelompok 2 Nadira. Belum terdengar Nadira. Kalau pakai headset.
Mic-nya bermasalah nih sepertinya. Bentar. Kalau bermasalah kita ganti aja ya karena waktunya cepat sekali. Baik Mbak, saya izin share screen. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mbak Rahmi dan teman-teman kelas STKI. Saya Setio Bimundaro dari kelompok 2 bisa mempresentasikan mengenai analisis kami dari dataset dengan tema Green Cells. Sebelumnya berikut daftar anggota kelompok kami. Ada Syahira Najma, Monika Panggire, Fania Adini, saya sendiri Satyo Bimo, Jessica Wianda, Nadira Latifah, dan Reka Septia. Baik, pendahuluannya adalah tema sebagai Grimmtale atau selengkapnya adalah The Complete Grimm's Fairy Tales. Jadi itu adalah serangkaian cerita pendek yang dipopulerkan oleh Grimm bersaudara, yakni Jacob dan Wilhelm Grimm. Grimm Tales ini menyajikan kisah-kisah rakyat Jerman yang direvisi agar cerita-ceritanya mengandung isi dan pesan moral yang lebih sesuai untuk konsumsi anak-anak pada masa itu. Nah, cerita-cerita ini seringkali memiliki elemen-elemen yang gelap, mencekam, dan moralitas yang kuat, yang seringkali mencerminkan kehidupan masyarakat Jerman pada waktu itu. Cerita-cerita yang terkandung di dalamnya ada Cinderella, Rapunzel, Snow White, dan masih banyak lainnya. Berikut langkah-langkah analisis yang dilakukan. Tentunya ada korpus datanya sendiri. Kalau kita masukkan menggunakan scatterplot, data table, corpus viewer untuk melihat masing-masing konten satu persatu, word cloud. Kalau kita menggunakan pre-process text, dan akhirnya menggunakan word cloud lagi, dan dari backup tersebut kita menggunakan data table. Dalam pre-process text tadi, kita menggunakan transformation pada lowercase, lalu remove accent dan remove URLs juga, dan regexp menggunakan pattern slash word plus. Lalu filtering kita juga menggunakan stop words dari English dan juga numbers. Nah, lalu ini data table yang sebelum diproses, dan ini data table setelahnya. Sebentar. Sesudahnya kita bisa melihat masing-masing ya. Nanti mungkin diproses. Baik. Lalu temuan utama dari analisis kami adalah menggunakan scatterplot menunjukkan Grimm Cells terbagi menjadi dua macam cerita. Yang pertama ada cerita hewan atau cerita fauna, dan cerita sihir atau supernatural. Pada macam cerita hewan yang paling banyak itu other animals and objects. Lalu pada cerita sihir atau supernatural itu yang paling banyak adalah supernatural helpers. Lalu di word cloud menunjukkan beberapa kata kunci yang paling sering muncul dalam teks-teks ceritanya. Beberapa kata yang sering muncul ada castle, mother, daughter, prince, dan forest. Berdasarkan kata-kata yang sering muncul tersebut, bahwa teks tersebut cerita rakyat tentang seorang anak perempuan yang tinggal di sebuah kastil bersama ibunya. Kesimpulannya adalah dataset word cloud terdiri atas kata kerja yang menggunakan verb 2. Hal ini menunjukkan bahwa cerita Grimm Cell terjadi di masa lampau. Contohnya set, went, came, could, dan sebagainya. Dataset ini juga menunjukkan tokoh yang terlibat dalam cerita tersebut, seperti father, king, bride, dan lain-lain.
tema yang muncul dalam Grimself dibagi menjadi 2 jenis cerita utama, yaitu hewan dan sihir. Saya dari kelompok 2. Terima kasih atas waktunya. Apakah ada yang ingin ditanyakan, teman-teman? Baik, terima kasih Bimo atas pemaparannya dan juga kelompok 2. Syahira, Monica, Fania, Jessica, Nadira, dan juga Reka. Pertanyaan pertama saya hampir sama sih dengan yang tadi sebelumnya. Monica nggak ada kontribusi ya berarti? Adakah? Soalnya di sini ditulisnya Monica, NPM, kontribusi. Nggak ada ya, Bim? Saya kurang tahu sih, Mbak, untuk secara akuratnya, tapi mungkin. Siapa nih yang... Fania? Gimana, Van? Ya mungkin Mbak sepertinya. Tidak ada kontribusi. Setahu saya sih sudah masuk grup, cuman Hmm. belum pernah muncul gitu sih Mbak. Jadi Oh. ya mungkin kurang tahu Mbak. Sip, nggak masalah, Monica. Fania. Oke, baik. Sekarang kita ke pertanyaan inti. Terima kasih juga kelompok 2 ini sangat kompak dan juga kita melihat ya bahwa ada 2 temuan yang menarik di sini. Grimstale itu kan berarti spooky ya ceritanya ya. Jadi bisa saya simpulkan bahwa di sini kan temuannya beberapa kata yang sering muncul. Castle, mother, daughter, prince, dan juga forest. Jadi Grims itu erat kaitannya dengan mother, bukan begitu? Atau ibu? Atau anak perempuan? Bisa dikatakan seperti itu nggak? Implikasi dari temuan yang kalian dapatkan di dalam word cloud. Saya sendiri sih belum membaca seluruh ceritanya ya, Mbak, tapi implikasinya mungkin seperti itu. Apalagi castle mungkin ya, megah tapi dalam kegelapan atau malam, kan itu vibe-nya kayak gelap, kayak spooky gitu. Dan mengenai father dan mother mungkin karena keterkaitan mereka dengan karakter, bisa jadi emotional manipulation atau betrayal gitu. Itu mungkin yang didapat dari apa word cloud tanpa ada konteks pengetahuan ceritanya. Iya, begitu Bimo. Jadi itu yang ekspektasi saya, bukan hanya melihat dari sebarannya saja, tapi apa ya implikasinya ya dengan temuan ini. Jadi ada pertanyaan, kita udah dapat nih untuk word cloud-nya. Jadi ada pertanyaan, so what, apa yang bisa kita simpulkan dari word cloud yang sudah ditampilkan. Tapi overall sangat baik untuk kelompok 2. Dan jangan lupa nanti kalau misalkan untuk penulisan laporan akhir bisa dikaitkan dengan yang tadi, emotional apa tadi yang katanya Bimo, emotional manipulation atau apa, lupa tadi saya. Iya, Mbak. Manipulasi gitu ya, itu untuk teori-teori yang muncul dari word cloud itu sendiri. Oke, baik, terima kasih kelompok 2 atas pemaparannya. Oke, kita berikan aplaus terlebih dahulu untuk kelompok 2. Kita lanjut ya ke kelompok selanjutnya, yaitu kelompok, sebentar. Harus banyak. Ya saya muter aja ya, kalau misalkan yang kontribusi berarti di skip. Tapi kalau yang nama nanti mungkin yang diambil.
Please don't contribute. Oh gosh. Lanjut. Jangan kontribusi lagi. Kalau selanjutnya kontribusi yang di atasnya ya. Nama yang di atasnya. Justin. Justin, silakan Justin. Baik Bu, sebentar saya izin share screen dia. Mohon maaf sebelumnya, apakah sudah terlihat? Sudah terlihat. Tapi belum layar dari Google PowerPoint-nya. Masih layarnya Justin di desktop. Mungkin teman yang lain ada yang bisa bantu untuk share screen kah? Oke, aku bisa kayaknya, Bu. Hold on a sec. Boleh. Wait, bisa ini. Mau itu coba. Oh, mana dia? Oke, hold on a sec. Now, how do you do this? Slideshow. Ya, hold on a sec. Aku lagi ini dulu. Ini bagaimana ini? Yang paling atas, Oh slideshow. ya, ini. Oke, here we go. Oke, silakan. Baik, terima kasih sebelumnya. Selamat siang, Bu Rahmi dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 3 ingin menyampaikan hasil presentasi kami. Kami terdiri dari yang pertama Hans Jonathan Andrew Mas Paitela, kemudian ada Reza Paula Okadila, ada saya sendiri Jason Putra Mariadi, ada Muhammad Rizky Wahdani, ada Rahmadika Muhammad Amarta, ada Kezia Emanuele Bangun, dan terakhir ada Muhammad Samyatura. Berikutnya. Nah, jadi analisis kami itu topiknya itu adalah book excerpts, yaitu dalam aplikasi Oren potongan-potongan kecil dari buku-buku yang tersedia di dalam platform tersebut. Potongan-potongan ini biasanya merupakan cuplikan dari bagian awal atau bagian paling menarik di sebuah buku yang bertujuan untuk memberikan gambaran kepada kebaikan tentang isi dan gaya penulisan buku tersebut. Ya, jadi book excerpt ini semacam cuplikan-cuplikan yang berasal dari buku-buku gitu. Nah, kemudian dari data book excerpt ini kita bisa melihat bahwa di dalam korpus tersebut terdapat 140 dokumen yang masing-masing berisi satu cuplikan yang dengan demikian ada 140 cuplikan. Kemudian terbagi berikutnya. Next, Ara. Nah, kemudian berikutnya adalah langkah-langkah analisis yang kami lakukan. Berikutnya. Nah, jadi sebagaimana proses yang sebelumnya, yaitu pertama-tama korpus tersebut kami ketika
Justin freeze. Hilang Ibu. Ya. Dosen. Bisa Oh, iya. menemukan workflow yang dimaksud. Mohon maaf Bu, kamera saya. Iya, tadi agak nge-freeze, bisa diulangi untuk yang Oh baik, visualisasi. baik. Oh belum. Oke. Nggak apa-apa, di off-in aja kameranya. Oh iya, jadi baik Bu. Jadi Masih nge-freeze, Justin. Hey, can I take over just in dan case? ada juga kita perlu melakukan pre-proses, dan setelah pre-proses itu maaf belum, tolong kembali ke slide sebelumnya. Tolong kembali ke slide sebelumnya yang tadi belum selesai. Nah ini, jadi kita perlu melakukan pre-proses dulu, baru kita mendapatkan word cloud yang lebih akurat. Nah kemudian setelah mendapatkan word cloud yang hasilnya ini, kita bisa menemukan hal-hal yang lain, misalnya back of words, kemudian distance, kemudian juga sentiment analysis, yang semuanya itu tidak bisa dilakukan sebelum melakukan pre-proses. Oke, berikutnya. Slide berikutnya. Nah, jadi seperti yang sudah di maaf, slide berikut, slide sebelumnya. Nah, jadi seperti yang sudah ditunjukkan tadi bahwa korpus book SF ini mengandung 140 kutipan yang terdapat dalam berbagai buku. Seperti bisa dilihat di sebelah kanan itu, setiap dokumen disusun, kemudian ada kategorinya seperti kategori buku anak-anak, dan kemudian ini adalah potongan dari teks yang ada di dalam dokumen tersebut. Ya, berikutnya. Nah, kemudian di sini kita juga bisa melihat isi dari setiap dokumen secara mendetail. Jadi pada bagian ini misalnya kita ingin melihat isi dari dokumen satu, maka kita bisa mengklik, kemudian di sebelah kanan akan muncul teks full dari dokumen tersebut. Kemudian di atas juga ada kategorinya. Di sini kita bisa membacanya. Di sini kita bisa membaca seluruhnya setelah kalau kita scroll sampai bawah. Berikutnya. Nah, kemudian dari korpus ini kita juga bisa melihat bahwa korpus ini terdiri dari 140 dokumen yang ternyata dokumen tersebut kategorinya bukan cuma anak-anak, tetapi juga ada dewasa, dan jumlahnya itu cukup seimbang. Jadi dari 140 dokumen, 70-nya adalah anak-anak dan 70-nya lagi adalah dewasa. Berikutnya. Nah, jadi ini adalah hasil word cloud yang kami temukan. Tapi ini masih mentah, seperti yang saya katakan sebelumnya. Kalau dari yang korpus awal yang masih mentah, ketika langsung dibuat word cloud, maka hasilnya akan seperti ini. Jadi ini sebenarnya belum terlalu akurat karena masih banyak mengandung tanda baca, kemudian ada kata-kata hubung yang seperti and atau the, ini yang merupakan kalau bisa dibilang itu adalah stop word. Jadi ini sebenarnya belum terlalu akurat. Ini adalah hasil word cloud yang sebelum melakukan pre-processing. Berikutnya. Next, Ara. Nah, jadi di sini, jadi agar kita bisa mendapatkan word cloud yang hasilnya lebih akurat, maka kita perlu melakukan pre-processing. Jadi pre-processing itu tampilannya seperti ini. Ada berbagai hal yang bisa kita lakukan seperti tokenization, transformation, filtering. Jadi tokenization itu misalnya kita
mengubah kata-kata yang berawalan jadi kata dasar, kemudian filtering, dan lain-lain. Berikutnya. Nah, jadi ini adalah word cloud yang sudah melalui hasil pre-processing. Kita bisa lihat di sini sudah tidak ada lagi kata stop word seperti of atau the, dan sudah tidak ada lagi tanda baca. Jadi di sini jadi dari word cloud yang sudah jadi ini kita bisa melihat, kita sudah bisa melihat bahwa ini bukunya tentang apa gitu, karena sudah tidak ada lagi kata-kata yang sering muncul seperti tadi ya. Berikutnya. Nah, kemudian untuk back of words, nah kemudian selain mencari word cloud, kita salah satu yang bisa kita lakukan juga adalah mencari back of words, yaitu kita bisa mencari keterkaitan antar dokumen gitu. Jadi antara dokumen yang satu dengan dokumen yang lain bisa kita cari kesamaannya dengan cara menemukan kata-kata kunci yang memiliki kesamaan. Salah satunya dengan cara mencari TF-IDF ini. Berikutnya. Next, Ara. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa setelah melakukan back of word, di sini kita bisa lihat bahwa setiap dokumen kemudian diurutkan berbaris seperti ini berdasarkan mana yang memiliki kata kunci yang mirip gitu. Jadi misalnya yang pertama dengan yang kedua itu memiliki itu yang paling mirip, kemudian yang kedua yang ketiga juga paling mirip, begitu seterusnya sampai ke yang paling bawah. Jadi di sini juga bisa kita lihat kan bahwa yang berwarna merah itu kan tadi kategori anak-anak, sedangkan yang warna biru itu kategori dewasa. Jadi di sini kita bisa tafsirkan bahwa memang kategori anak-anak itu memiliki ciri khas sendiri gitu. Makanya mereka memiliki ciri khas sendiri dari segi kosakatanya. Makanya mereka dikelompokkan di sini. Sedangkan yang kategori dewasa itu memiliki ciri khasnya sendiri dalam kategori dalam kosakatanya, sehingga dikelompokkan sendiri. Oke, berikutnya. Nah, kemudian ini adalah sentiment analysis. Jadi seperti yang bisa kita lihat di sini. Mungkin langsung saja ke yang bagian heat map. Next, Sarah. Next lagi. Sip. Nah, di bagian heat map ini di bagian heat map ini sebenarnya kita bisa melihat bahwa pada bagian yang sebelah kanan itu terlihat bahwa kan di sini yang negatif itu berwarna kuning, netral berwarna biru, sedangkan positif berwarna hijau. Nah, kita bisa melihat ini ada perbedaan kecil pada bagian yang berwarna kuning. Bagian adult itu bagian berwarna kuningnya ada yang berwarna putih, sedangkan di yang children itu negatifnya tidak ada yang berwarna putih. Jadi berwarna putih itu kan berarti kuningnya itu sangat terang gitu. Jadi di sini bisa disimpulkan bahwa pada bagian adult ini ceritanya itu banyak mengandung nuansa yang negatif gitu. Sedangkan cerita anak-anak negatifnya tidak terlalu gitu. Jadi kalau menurut saya sih itu wajar ya, karena kan kalau cerita anak-anak itu alur ceritanya itu yang santai, yang menyenangkan untuk anak, sedangkan kalau dewasa itu bisa lebih serius ya. Ya, berikutnya. Tolong berikutnya. Nah, kemudian ini adalah temuan utama kami dari hasil analisis tersebut. Berikutnya. Nah, yang pertama itu adalah kita mengetahui bahwa setengah dari isi korpus tersebut merupakan potongan dari buku-buku anak dan hasil word cloud yang sudah melalui preproses. Kita menemukan banyak sekali kata kunci yang sering muncul, biasanya kata-kata yang sering diucapkan dalam kehidupan sehari-hari. Namun, ada pula kata-kata yang tidak sering digunakan, tetapi sering muncul dalam korpus ini, seperti trot atau langkah kaki kuda, scarecrow atau orang-orang sawah, princess atau putri, dan king atau raja. Di sini kami menyimpulkan bahwa kata-kata tersebut kemungkinan besar berasal dari cerita anak-anak yang sebagian besar berlatar pedesaan dan bertemakan kerajaan. Berikutnya. Nah, kemudian yang kedua, kita juga dapat mengetahui bahwa pada sentiment analysis, hasil nilai sentimen berupa positif, negatif, dan netral, dan positif negatif memiliki nilai yang berbeda-beda pada tiap kalimat atau kata di dalam potongan buku. Besaran nilai inilah yang nantinya dapat kita interpretasikan bahwasanya apakah potongan buku tersebut termasuk ke dalam sentimen positif, negatif,
netral, ataupun positif negatif. Sebagai contoh, ketika hasil nilai sentimen positif lebih tinggi dari nilai sentimen yang lainnya, maka dapat disimpulkan bahwa potongan buku tersebut mengandung ungkapan pujian terhadap gaya penulisan dalam potongan buku tersebut. Berikutnya. Nah, kemudian pada bagian back of words, di mana setiap dokumen dikelompokkan berdasarkan kesamaan penggunaan kosakatanya, kita dapat melihat bahwa dokumen yang berisi bacaan anak cenderung ditempatkan berdekatan dan terkumpul di satu kutub. Begitu pula dengan dokumen yang berisi bacaan dewasa terkumpul di kutub yang lain. Ini menunjukkan bahwa dan sudah semestinya bacaan anak memiliki penggunaan pun cukup jauh berbeda. Berikutnya. Nah, kesimpulan yang kalian ambil di sini, analisis ini memberikan wawasan tentang karakteristik dan pola penggunaan bahasa dalam buku yang dapat bermanfaat untuk berbagai aplikasi seperti yang pertama, klasifikasi genre buku, kemudian identifikasi tema dan sentimen dalam buku, kemudian rekomendasi buku yang sesuai dengan usia dan minat pembaca, dan kemudian pengembangan sistem analisis buku yang lebih akurat dan canggih. Berikutnya. Ya, sekian. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Terima kasih. kelompok 3. Ini mau stop share dulu atau ada Stop pertanyaan share. itu? Stop share boleh, Hara. Oke, terima kasih. Tadi yang presentasi Justin, Hans, Risalva, Rizky, Ara, Kesha, dan juga Sami. Semuanya berkontribusi ya? Iya. Wow, nggak sebanyak itunya sih. Sebenarnya itu kayak kita masalah aja pertama kali pakai Orange. Oke. Jadi itu masalah sedikit sih. Itu snack. Tadi kemarin masalahnya, I think most of them are asleep waktu itu. Tapi, aku sebisanya mungkin. Oke, baik. Terima kasih. Kelompok 3, ada yang ingin ditanyakan untuk kelompok 3? Penjelasannya sangat komprehensif, baik sekali, dan kita juga bisa tahu ya terkait dengan sentimen analisis seperti apa, netral, positif, dan juga negatif, berbeda dari kelompok sebelumnya yang bisa mengidentifikasi tweet profiler gitu, Joy, Seth, dan lain sebagainya. Di sini kita bisa melihat bahwa di setiap book excerpt ataupun buku-buku yang juga dimasukkan ke sini, apakah ada sentimen netral, positif, ataupun negatif. Tadi juga sudah dijelaskan oleh Justin implikasinya terhadap temuannya seperti apa. Sebenarnya saya tidak ada pertanyaan sih, karena baik sekali sudah disajikan oleh kelompok 3. Teman-teman di sini ada pertanyaan untuk kelompok 3? Sangat memenuhi ekspektasi. Terima kasih kelompok 3, kalau tidak ada pertanyaan, saya baik sekali. Kita lanjutkan ya, kita berikan applause terlebih dahulu untuk kelompok 3. Terima kasih kelompok 3 atas kerja kerasnya. Lalu kita selanjutnya 2 kelompok lagi, antara 1 dan 5, siapa duluan? Wait. Kelompok 5. Kelompok 5 tadi ini. Sama seperti tadi ya, kalau misalkan yang dipilihnya itu adalah yang scrapping, kesimpulan, dan lain sebagainya, kita pilih yang di atasnya. Nama yang di atasnya. Valerie. Silakan Valerie. Bisa on cam semuanya kelompok 5? Bisa Mbak sebentar ya. Mbak Rahmi, maaf sebelumnya izin ya Mbak. Tidak bisa on cam karena dari laptopnya nggak bisa nyala kameranya. Oke, no worries. Saya izin share screen ya Mbak. Oke. Okay. Oke, okay,
Apakah udah terlihat? Sudah terlihat. Oke, baik. Selamat sore, Mbak Rami dan teman-teman semua. Saya Valerie Jane Teresa, mewakili kelompok 5. Berikut adalah anggota-anggota dari kelompok kami. Ada Elza, ada Raul, ada Amatya, saya sendiri, Janet, ada Ante, dan ada Harsa. Jadi untuk tema kami mengambil tema tentang Taylor Swift. Pasti mungkin Mbak Rami atau teman-teman sudah familiar ya dengan Taylor Swift, juga banyak lagu-lagunya yang sekarang emang banyak yang suka dengerin. Jadi menurut kami menarik sekali. Jadi kami mengambil tema tentang ini. Yang pertama, kami ingin bahas sedikit tentang Orange Data Mining. Jadi Orange atau dikenal juga dengan Orange Data Mining itu seperti yang kita tahu adalah sebuah perangkat lunak open source untuk melakukan proses data mining atau data analitik melalui konsep visual programming. Kemudian untuk langkah-langkah analisis yang kami lakukan, ini adalah langkah-langkah umumnya seperti mengumpulkan data teks, membuka aplikasi Orange, lalu melakukan pre-processing data, kemudian analisis data yang diinterpretasikan hasil dari lagu-lagu dan album dari Taylor Swift. Kemudian kami memvisualisasikan data menggunakan widget word cloud. Lalu untuk pre-proses teksnya, itu diambil data dalam bentuk CSV, kemudian menghilangkan stop word, tokenization yang kemudian dilanjutkan melalui back of word untuk menimbang bobot dari tiap kata. Kemudian feature extraction, feature merupakan fungsi yang dapat mengukur berbagai aspek dataset dan nilai lainnya, dapat menjadi ciri kumpulan data. Sementara feature extraction atau ekstraksi fitur dapat didefinisikan sebagai sebuah proses dalam menganalisis dan kemudian mengubah dataset menjadi fitur database, yang berarti untuk diproses menjadi langkah selanjutnya. Jadi dalam analisis lagu-lagu Taylor Swift ini, kami mengekstraksi fitur-fitur di luar judul lagu, album, dan tahun produksi dari dataset yang kami input. Kemudian untuk grup lainnya ini, mengelompokkan data berdasarkan variabel yang dipilih dan menggabungkan kolom dengan agregasi yang dipilih. Bagiannya ada input dan output untuk memasukkan data dan memasukkan tabel data dan juga untuk data gabungan. Kemudian untuk hasil akhirnya ini setelah melakukan pengelompokan di langkah sebelumnya, nanti hasil akhirnya akan menampilkan informasi mengenai tema, sentimen, dan karakteristik kata dari lagu-lagu Taylor Swift dari dataset yang dimasukkan. Kemudian untuk temuan utama analisisnya, yang pertama di word cloud. Jadi di word cloud ini dia menampilkan kata-kata dalam korpus di mana ukuran kata ini mewakili frekuensinya. Jadi semakin besar ukuran katanya, jadi semakin sering kata itu muncul. Jadi di word cloud ini dia menampilkan tema-tema utama dalam lirik lagu Taylor Swift. Beberapa kata yang paling menonjol itu ada love, back, never, stay, time, story, day, dan beautiful. Jadi ini menunjukkan tema-tema utama dalam lirik lagu Taylor Swift yang sering berhubungan dengan cinta, nostalgia, ketahanan dalam menghadapi kesulitan, dan refleksi pribadi. Kemudian untuk sentimen analisis, jadi dari hasil analisis sentimen ini kami menggunakan SentiArt. Dapat dilihat bahwa beberapa lagu seperti Same Girl dan Point of View memiliki skor sentimen yang tinggi, menandakan ada yang lebih positif. Sebaliknya pada lagu Fire itu menonjol dengan tingkat kemarahan yang lebih tinggi. Jadi melalui heatmap yang ada di sini, kami dapat dengan mudah memvisualisasikan dan membandingkan emosi yang dominan di setiap lagu, juga memungkinkan pemahaman yang lebih mendalam tentang cara penyampaian emosi melalui musik. Untuk implikasinya, pemahaman mendalam tentang audiens Taylor Swift. Jadi tim dari Taylor Swift dan label rekaman dari Taylor Swift dapat mengetahui strategi pemasaran dan promosi yang lebih sesuai dengan lagu kesukaan audiens. Mereka dapat menargetkan penggemar yang tertarik pada pesan emosional atau cerita yang diceritakan dalam musik yang dibuat oleh Taylor Swift. Yang kedua, kreativitas dalam proses kreatif. Analis data dapat menjadi sumber inspirasi bagi Taylor Swift dalam menulis lagu-lagu baru dengan memahami kata-kata dan teman-teman dan tema-tema yang paling resonan
bagi para penggemar. Taylor Swift dapat mengembangkan ide-ide baru yang lebih kuat dan relevan. Lalu untuk kesimpulannya ada 3 kesimpulan. Yang pertama untuk tema sentralnya. Tema-tema utama yang muncul dalam lagu-lagu Taylor Swift dapat diidentifikasi dengan menggunakan topik modeling. Tema-tema ini dapat mencakup hal-hal seperti cinta, kehilangan, pertumbuhan pribadi, dan topik emosional lainnya yang sering menjadi fokus dalam karya-karya Taylor Swift. Kemudian untuk sentimen analisisnya, untuk memahami perasaan dan emosi yang terkandung dalam lirik-lirik lagu Taylor Swift, kita dapat melakukan analisis sentimen. Sentimen ini dapat mencakup rasa bahagia, kesedihan, kecewaan, atau bahkan kemarahan yang semuanya mungkin terlihat dalam lagu-lagu tersebut. Kemudian terakhir ada karakteristik kata. Bagan kata dan word cloud dapat digunakan untuk mengidentifikasi kata-kata yang paling sering muncul dalam lirik-lirik. Jadi sekian dari kelompok 5. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wow, keren banget kelompok 5 atas pemaparannya. Ini satu-satunya kelompok yang tidak mengikuti topik ya. Boleh tahu idenya siapa nggak? Kalau ide tadi dari Amartya Ibu yang ngusulin. Oh, dari Amar. Iya. Itu karena yang Anderson hanya 3 kolom sih, Mbak. Jadi kan Kenapa? Anderson hanya 2 kolom dan 3 row. Mm-mm. Yang dimana satu kolomnya tuh berisi cerita yang panjang gitu. Dan ketika saya juga bisa pakai ChatGPT pun masih ada banyak kesalahan gitu, Pak. Mm-mm. Sehingga gimana caranya gitu. Dan ya terima kasih disambutlah idenya, dan Pram juga kelompok kami juga oke, biar aku cobanya gitu. Pasti ya dibuatkan secara manual CSV-nya. Wow, keren banget. Ini saya banyak pertanyaan sih. Boleh ya? Yang umum dulu deh. Ini tadi ada yang belum ditulis kontribusinya apa? Raul kontribusinya? Boleh dituliskan? Mohon maaf Bu, minggu kemarin saya tidak masuk kelas, jadi tidak ikut kerjasama dalam kelompok dan nggak masuk ke dalam grup WA-nya. Tadi Oh. saya baru reach out ke Eliza sama Andre ya, kalau nggak salah. Tapi belum ada balasan dan itu. Saya juga mohon maaf kepada kelompok karena minggu kemarin saya berhalangan untuk ikut Zoom. Oke, no worries. Kelompok 5 nanti ini anggotanya masih sama. Untuk kelompok selanjutnya, tugas kelompok selanjutnya itu yang Enkong, mohon aktif berpartisipasi ya, Raul ya. Oke, sip. Masuk ke pertanyaan inti terkait dengan analisis Taylor Swift ini. Pertanyaan saya, album mana aja yang dimasukin, lirik lagunya yang mana saja, apakah album yang baru itu juga dimasukin? Misalkan album yang baru keluar, The Tortured Poets Department. Saya izin jawab Bu. Tadi saya yang ngelakuin scrapingnya dan itu lumayan lama karena tadi in total itu saya cuma ngambil dari 2003 dari EP pertamanya sampai 2022 dan itu dia udah 255 lagu. Dan itu juga liriknya lumayan banyak soalnya kan ada banyak yang dirilis 2 kali sama si Taylor Swift. Dan liriknya beda. Jadi itu cuma 2003 sampai 2022. Yang terbarunya itu yang kayak 2023 sampai yang album terbarunya nggak sempat saya masukin karena mepet dong. Oh, oke. Baik, terima kasih Pram. Terus habis itu pertanyaan selanjutnya, kalau dilihat dari topik modeling dan juga sentimen analisis, ini yang bisa disimpulkan apa? Apakah lebih banyak ke set kah atau gimana? Yang di halaman berapa nih? 17 atau 19? Dari kebanyakan lirik yang di scraping itu, lebih kebanyakan itu mereka ke aktualisasi diri sih. Jadi tema-tema sentralnya kayak yang ditulis tadi itu lebih ke kehilangan, pertumbuhan pribadi, sama emosional-emosional lainnya. Kehilangan. Menarik banget. Apalagi nanti kalau misalkan dijadikan laporan akhir itu dibagi per album itu mungkin lebih menarik ya. Sentimen mana aja yang muncul.
Ini udah jadi tugas akhir malah. S1. Keren-keren banget. Di sastra, mungkin sastra Indonesia ini juga sangat menarik untuk dianalisis lirik lagu. Ada pertanyaan? Rekan-rekan semuanya dari kelompok 1 sampai 4. Ini ada mahasiswa saya, mahasiswa bimbingan saya juga penelitiannya terkait dengan Taylor Swift di kelompok 1. Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Salma? Nggak ada, Mbak. Nggak ada, oke. Baik banget ini. Temuannya juga keren sekali. Kelompok 1. Iya, CSV-nya nanti mungkin bisa digunakan untuk Encong ya. Jadi kita bisa melihat di Orange Data Mining seperti apa, dan nanti untuk yang di Encong seperti apa. Tetap aja Taylor Swift juga nggak masalah. Oke, itu aja dari saya untuk kelompok 5. Last but not least, kita ke kelompok 1. Terima kasih kelompok 5 atas pemaparannya. Kreatif sekali. Kita lanjut ke kelompok 1 yang sudah selesai dari hari Sabtu. Silakan kelompok 1. Mohon maaf Mbak, untuk yang presentasi siapa Oh dari iya, kelompok betul. 1? Bentar. Lupita, maaf. Sebentar ya. This one. Salma Aulia Rahman. Sip. Mbak, saya izin share screen. Oke. Udah terlihat belum ya? Belum, masih hitam sebentar. Oke. Masih loading. Oke, udah. Sudah terlihat. Baik. Baik, saya mulai. Selamat siang, Mbak Rahmi dan teman-teman semua. Saya Salma Aulia Rahman dari perwakilan kelompok 1 akan memaparkan hasil kerja kelompok 1 mengenai praktik data mining Orange. Di sini ada anggota kelompok 1, ada Andira, ada Christopher, Josephine, Najwa, Nafili, saya sendiri Salma, dan Salma Rahayu. Untuk temanya sendiri itu ada Friends Transcript. Jadi Friends Transcript ini berisi kumpulan transkrip dari film Friends yang merupakan sebuah serial sitkom televisi buatan Amerika Serikat tentang kehidupan 6 orang sahabat, yaitu Phoebe, Ross, Monica, Chandler, Rachel, dan Joey yang tinggal di Manhattan, New York. Acara ini disiarkan dari tahun 1994 sampai 2004 di Amerika Serikat dan kemudian diikuti oleh berbagai stasiun televisi di negara-negara lain. Sitkom populer ini menyajikan keseruan petualangan 6 sahabat berusia 20-an saat mereka menjalani suka duka pekerjaan, kehidupan, dan cinta di Manhattan tahun 1990-an. Baik, ini ada informasi tentang dataset Friends Transcript. Jadi isinya itu ada kutipan atau dialog dari masing-masing karakter. Di sini juga ada informasi mengenai season, episodenya, dan author atau karakter dari Friends Transcript itu sendiri. Untuk data infonya di sini ada size, ukurannya ada 61.468 rows dan 6 columns. Ya, ada fiturnya juga 5 kategorical.
metasnya one text, language-nya English. Baik, selanjutnya langkah-langkah analisis yang dilakukan. Ini ada alur analisis yang dilakukan, kurang lebih seperti ini, yang selanjutnya juga akan dibahas. Yang pertama, pemahaman mengenai dataset. Pemahaman mengenai dataset agar dapat melakukan analisis lebih lanjut, dapat diperoleh dari beberapa widget seperti data info dan data table yang sudah disebutkan tadi. Data info itu ada berisi informasi mengenai ukuran, features, metas, dan language. Untuk data table itu ada berisi isi atau value dari dataset itu sendiri, ada quote, ada season, episode, title, author. Selanjutnya visualisasi data dan visualisasi dari widget distribution membantu menemukan pengetahuan baru berupa 6 karakter utama dan rangkuman modus dari setiap fitur. Dan selanjutnya pemahaman dan visualisasi data 3. Ini ada gambaran mengenai word cloud yang belum dilakukan pre-process text. Biasa dilihat di sini masih ada tanda baca. Ya. Jadi visualisasi word cloud sebelum pre-process text dilakukan untuk memberikan pemahaman yang cepat tentang kata-kata yang paling umum dalam korpus. Visualisasi ini dapat menjadi pembanding dengan hasil setelah pre-process text untuk mengetahui apakah pemrosesan teks berhasil mengurangi frekuensi kata-kata yang tidak relevan atau noise dalam data. Selanjutnya, langkah pre-process text. Pada tahap pre-process text, beberapa tahapan proses dilakukan seperti transformation, tokenization, dan filtering. Pada proses transformation, filter lowercase, remove accents, parse HTML, dan remove URLs ditambahkan untuk memberikan aksen dan tanda tertentu, serta menyiapkan data agar lebih mudah diproses dan dianalisis lebih lanjut. Selanjutnya, pada tahap tokenization sentence, dipilih untuk menguraikan kata-kata pada kalimat. Terakhir, pada tahap filtering, pemilihan subwords, numbers, dan regexp dipilih untuk menghilangkan setiap tanda yang bukan kata atau token. Baik. Ini ada visualisasi word cloud. Visualisasi word cloud kembali dilakukan untuk membandingkan dan memberikan pemahaman terhadap kata-kata yang muncul baik sebelum maupun sesudah pre-process text. Berdasarkan word cloud, tanda baca atau karakter tertentu yang muncul sebelumnya hilang. Selain itu, beberapa tanda baca atau karakter masih dapat kita lihat. Hal itu karena tanda tersebut bergabung dengan kata-kata sebelumnya atau memberikan makna pada kata atau memberikan ekspresi pada kata tersebut. Jadi masih nempel gitu. Contohnya kayak what, hey. Selanjutnya, sentimen analisis dari semua karakter. Pada tahap sentimen analisis dilakukan untuk melihat kata-kata yang diucapkan daripada karakter yang tersedia. Kata-kata tersebut dapat menggambarkan sifat dari kata yang diucapkan, seperti positif, negatif, ataupun netral. Selain itu, perhitungan dari rata-rata kata yang bermunculan juga menentukan sifat dari setiap kata yang sedang dianalisis. Selanjutnya, tahap ekstraksi fitur. Pada tahap ini dipilih fitur author untuk lebih dianalisis lebih lanjut dan skor sentimen yang sudah didapatkan sebelumnya. Jadi di sini juga kita memilih untuk hanya kutipan atau dialog dari karakter-karakter utama yang akan dipertimbangkan untuk analisis. Di sini ada hasil ekstraksi fitur. Setelah langkah sebelumnya dilakukan, hasilnya akan menunjukkan kutipan atau dialog dari karakter seperti Monica, Joey, Chandler, Phoebe, Ross, Rachel, dan skor sentimen mereka masing-masing. Selanjutnya group by, di sini dilakukan pengelompokan untuk mengetahui distribusi kutipan atau dialog yang diucapkan setiap karakter dan menghitung rata-rata skor rata-rata skor sentimen tiap karakter. Berikut hasil akhir. Setelah melakukan pengelompokan di langkah sebelumnya, hasilnya akan memberikan informasi mengenai jumlah kutipan yang dikaitkan dengan masing-masing karakter dan rata-rata skor sentimen untuk kutipan
yang diucapkan masing-masing. Bisa dilihat di sini untuk Rachel itu yang paling banyak kutipannya. Untuk sentimennya bisa dilihat di compound rata-rata positif ya, di range positif. Temuan utama dari analisis. Berikut ada word cloud yang berbentuk transkrip percakapan atau dialog yang terdapat di dalam film tersebut. Bisa dilihat dari word cloud itu sendiri, kata yang paling banyak diucapkan itu ada what dan hey, dan oke, yeah, no. Karakter utama ini berdasarkan widget distribution tadi, 6 karakter utama tersebut ada Phoebe, Ross, Monica, Chandler, Rachel, dan Joey. Berikutnya sentimen dari 6 karakter utama, pengkategorian sentimen para tokoh atau karakter yang terdapat di dalam film tersebut. Bisa dilihat dari komponnya, semuanya itu untuk masing-masing karakter itu kutipan atau dialognya itu dalam range 0,1 sampai 0,5, artinya positif. Kesimpulan dan implikasi dari temuan. Kesimpulannya, dataset ini adalah kumpulan dialog percakapan dalam sebuah serial televisi. Keseluruhan serialnya berfokus pada dialog, bukan aksi. Sehingga kata-kata yang paling sering berulang adalah kata-kata filler laras non-formal seperti yeah atau hey. Selanjutnya, jika dilihat dari min atau rata-rata keseluruhan sentimen analisis, setiap karakter utama dalam serial Friends dapat dilihat bahwa semua mereka semua ada dalam range positif dengan rentang skor 0,1 sampai 0,5. Karakter dengan skor tinggi atau mengindikasikan paling positif adalah Rachel dengan skor 0,148. Karakter dengan skor terendah adalah Monica dengan skor 0,120. Baik, terima kasih. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Oke, baik. Terima kasih sekali untuk kelompok 1 pemaparannya. Salma, lalu Andira, Christopher, Josephine, Najwa, Nafili, dan Salma Rahayu. Semuanya sudah berkontribusi dengan baik dan saya merhatiin sih dari hari Sabtu sudah selesai ya. Kelompok 1 ya. Keren sekali. Lalu dari kelompok 1 siapa yang sudah menonton serial Friends? Sudah pernah atau belum? Belum. Kalau saya sendiri pernah melihat cuplikan-cuplikannya Mbak, jadi mungkin udah tahu gambaran filmnya, cuma belum pernah nonton lengkapnya gitu. Iya sih. Mungkin karena generasi Z kali ya. Ya, Ara, kamu Ara. Alright, tentang itu Friends, aku pernah beberapa kali itu sama cuplikannya banyak. Ya. Sama aku Betul. udah kehilangan salah satu itu cast-nya ternyata. Ya, betul. Yang sudah meninggal. Yeah, he was the best one yet. Chandler. Hmm. Ya, oke. Sip. Baik. Terima kasih, Ara. Jadi, pertanyaan saya ke kelompok 1, ini baik sekali ya untuk temuannya. Kita juga bisa menganalisis dari sentimen 6 karakter utama jika kita membedakan antara laki-laki dan perempuan. Kalau perempuan yang paling sentimen positifnya itu adalah Rachel. Rachel. Yang laki-laki? Ya, ya. Ross, Mbak. Ross. Ya, betul. Kalau saya kurang tahu ya apakah relevan dengan generasi saat ini. Kalau saya sih sangat suka ya dengan serial Friends ini. Ada 9 season dan saya ikutin semuanya. Dan memang yang paling positif itu adalah Rachel. Dan sebenarnya berpasangan ya, Rachel sama Ross itu berpasangan. Lalu kalau misalkan tokoh-tokoh ini, analisis sentimen ini menurut kalian bisa nggak ya dipraktikkan di perfilman Indonesia? Mungkin saya izin menjawab, jika ada datasetnya sama seperti yang ada di
Friends transcript ini dan bisa diolah datasetnya gitu kan, ada quotes transkripnya mungkin bisa diterapkan Mbak. Tapi kembali lagi kita harus tahu mungkin model apa namanya model pengolahannya apakah dia bisa membaca bahasa Indonesia atau tidak gitu. Itu perlu dikaji gitu. Tapi by default harusnya bisa. Ya, sebenarnya bisa. Tapi ada keterbatasan untuk Orange sendiri sekitar 20.000 baris ya. 20.000 baris setelah itu tidak bisa diakses lagi. Jadi harus dilihat mungkin serial ini bisa dibagi per seasonnya, terus habis itu kita bisa analisis. Apalagi kalau misalkan ada perfilman Indonesia ya seperti Tersanjung itu kan ada berseason-season ya. Jadi itu harus dianalisis berdasarkan episode atau mungkin season. Tapi di sini overall baik sekali untuk analisisnya. Rekan-rekan dari kelompok 2 sampai 5 ada yang ingin ditanyakan? Nggak ada. Di slide ke-18, 6 karakter utama itu diurutkan berdasarkan karakter utamanya ya. Phoebe, Rose, Monica, Chandler, Rachel, Joey. Untuk yang ke-6 karakter itu, jadi kan kami ingin membuktikan juga Mbak. Jadi kan berdasarkan informasi yang ada di internet gitu kan, yang kami cari bahwa itu adalah 6 karakter utama. Nah setelah memang tadi dilakukan pemetaan dan visualisasi data, ternyata memang terlihat bahwa ke-6 itu adalah 6 yang paling banyak dialognya, seperti itu. Oke. Berarti ada karakter lain yang muncul? Ada. Memang Ada, ada Mbak. di dataset itu ada karakter-karakter lain, cuma mungkin dialognya itu kalau dilihat perbandingan angkanya itu signifikansinya jauh banget. Yang kali itu kan sampai 9.000, 8.000. Misalnya mungkin kayak ratusan gitu. Oh, oke. Sip. Menarik sekali. Keren. Oke deh, kalau begitu. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, terima kasih kelompok 1 atas pemaparannya. Ini akan apa ya, anggota kelompoknya masih akan sama ya untuk Enkong ya. Jadi mohon dipertahankan. Keep up the good work untuk kelompok 1. Kita berikan applause terlebih dahulu untuk kelompok 1. Oke, sebelum kita ke instruksi selanjutnya, apa yang akan kita lakukan ke depannya. Jadi, saya share semuanya aja. Jadi kita udah mendengarkan ya dari setiap kelompok. Kelompok 1 itu membahas terkait dengan Friends transcript. Lalu kelompok mana ya? 2. Kelompok 2 terkait dengan Grimm's Tale. Kelompok 3 berkaitan dengan book excerpt. Lalu kelompok 4 terkait dengan election tweets. Lalu kelompok 5 terkait dengan Taylor Swift. Di mana di sini semuanya kita sudah memaparkan, kalian juga sudah mempraktikkan dengan baik keseluruhan dari hasil dan juga ternyata oh gitu ya untuk pre-processing text, terus habis itu tokenization, TF-IDF, sentiment analysis, tweet profiler dan lain sebagainya. Kita udah mendengarkan semua pemaparannya dan sangat baik sekali dipresentasikan oleh setiap kelompok. Lalu minggu depan kita akan ke salah satu software lagi karena mata kuliah ini dibentuk di Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya. Jadi ada satu tools lagi yang sering digunakan untuk linguistik, itu namanya Enkong, di mana kita bisa mengidentifikasi kata benda mana yang sering muncul, kata sifat apa saja yang sering muncul, atau mungkin kata kerja apa yang sering muncul. Jadi kita bisa melihat istilahnya sentimen juga, tapi lebih ke arah linguistik. Seperti itu. Jadi tadi ketika kelompok 5 punya dataset yang berkaitan dengan Taylor Swift, bisa digunakan juga nanti untuk yang di Enkong, karena hampir sama terkait dengan analisisnya. Seperti itu. Nah, ini minggu depan mohon disiapkan juga tools-nya. Untuk presentasi kelompok akan saya diskusikan minggu depan. Itu seperti apa tugas kelompoknya dan juga akan dipresentasikan hampir sama seperti ini. Dan ekspektasi saya juga tidak terlalu tinggi, asalkan sudah bisa sampai ke analisis dan juga mengaitkan hasil dengan teori-teori yang sudah ada. Nah, untuk UAS di sini, kemarin ada yang tanya minggu lalu, bagaimana sih ketika Orange itu dikaitkan dengan penelitian. Jadi ketika kalian ingin membuat penelitian, Orange itu sebagai tools untuk menganalisis dataset kita itu akan diterapkan di penelitian itu seperti apa sih?
Jadi rekan-rekan bisa mengakses di referensi Orange Data Mining atau bisa langsung ke Google Scholar atau mungkin ke ResearchGate itu yang berkaitan dengan tulisan-tulisan yang berkaitan dengan Orange Data Mining. Saya sudah siapkan banyak sekali, ada sekitar 10 paper, tapi paper yang paling mudah untuk kalian bisa tiru dan juga mungkin bisa menjadikan ide untuk penulisan laporan akhir, di mana laporan akhir ini mandiri ya, rekan-rekan ya. Jadi di sini sudah dibuatkan semua filenya, lalu masing-masing juga mungkin bisa melihat satu sama lain progresnya seperti apa dan baiknya seperti apa agar bisa belajar satu sama lain terkait dengan topik-topik yang dipilih. Nah, topik-topik yang dipilih ini bisa memilih dari misalkan yang Taylor Swift atau yang lainnya, itu dipersilahkan dengan kreativitas kalian, lalu nanti kalian harus memilih salah satu tools yang digunakan, entah itu Orange atau entah itu yang Encom. Jadi kalian juga bisa mulai memikirkan tema dari sekarang, kira-kira tema apa ya yang bisa muncul ataupun bisa menarik dengan tulisan yang kalian ingin analisis gitu. Sebagai contoh ini, ada analisis text clustering akun fanpage Shopee Indonesia dengan komentar followers menggunakan tools Orange Data Mining. Jadi penulisannya, kalau kita lihat penulisannya tidak pakai abstrak ya, pakai deh sedikit. Jadi ada judul di sini, bisa dituliskan judulnya, lalu abstrak sedikit, latar belakang, tujuan manfaat penelitian, metodologi, analisis diskusi, lalu pengaruh hasil, kesimpulan, daftar pustaka, dan juga lampiran. Ini proses penulisannya hampir sama dengan yang ada di sini, abstraknya abstrak bahasa Indonesia, lalu pendahuluan singkat saja kenapa memilih tema itu dan juga apakah sudah ada yang pernah meneliti terkait dengan tema yang kalian ingin teliti. Misalkan Shopee Indonesia ada penelitian sebelumnya, itu bisa dijadikan sitasi seperti ini. Lalu metode penelitian ini digunakan untuk menggunakan entah itu Orange, entah itu Encom. Jadi bisa dituliskan di sini metode pengumpulan datanya menggunakan apa, apakah web scraping atau manual seperti yang tadi kelompok 5 untuk mengumpulkan lirik-lirik lagu, lalu bisa menggunakan Orange Data Mining, lalu pre-process text, itu tahapannya juga hampir sama. Jadi PPT yang tadi dibahasakan saja menjadi bahasa penulisan karya tulis ilmiah, tahapan-tahapannya juga harus dituliskan. Lalu metode analisis ini juga hampir sama. Nah, hasil dan pembahasan nanti tolong di screen capture desainnya seperti apa, baik itu di Orange ataupun di Encom. Lalu di sini untuk memilih cluster seperti apa, pre-process juga dimasukkan, transformation, tokenization, normalization, filtering, lalu sampai ke dalam hasil pre-process text. Nah, hasil pre-process text yang dimasukkan itu di sini di paper ini hanya menampilkan word cloud cluster, tidak seperti kelompok yang lain, kelompok 1, kelompok 2, 3, dan sampai kelompok 5 yang juga sampai ke data statistik seperti itu. Jadi bisa ditambahkan sebenarnya untuk memasukkan sentimen analisis ataupun tweet profiler itu juga diperbolehkan. Tapi untuk ekspektasi saya lagi tidak muluk-muluk, hanya bisa sampai, kalau kalian bisa sampai word cloud yang bersih saja juga saya sangat menghargai usaha kalian dalam penulisan ini. Seperti itu. Itu ekspektasi saya untuk penulisan yang Orange. Jadi kalian nanti harus memilih apakah menggunakan Orange ataupun Encom. Seperti itu. Oke, jadi terkait dengan penulisan, referensi semuanya ada di Mas 2. Untuk referensi Encom karena belum pembahasan, jadi saya belum memasukkan referensinya apa saja. Tapi minggu depan, insya Allah kita akan menjelaskan atau kita akan berlatih terkait dengan bagaimana menganalisis korpus dengan menggunakan Encom. Seperti itu. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan, teman-teman? Mbak, saya izin bertanya. Ya, silakan. Terkait dengan mungkin 2 pertanyaan pertama, di sini kan di-mention bahwa Anda dapat menentukan tema besar yang relevan dengan bidang minat atau kebutuhan penelitian Anda gitu kan. Nah, misalnya kalau kita memilih lebih ke bukan bidang minat dalam hal
perkuliahan, misal tadi kayak ke hobi, misal Taylor Swift gitu-gitu, tapi nggak ada hubungan dengan kita, itu apakah tidak apa-apa? Nggak apa-apa. Saya bebaskan ke kalian. Entah itu bola, PSSI, atau yang lagi ngehit sekarang Timnas, apalagi sekarang lagi ngehits ya. Tren makeup India, it's okay. Everything is okay. Tinggal nanti kami berarti cari datasetnya seperti tadi gitu ya, dataset Betul, apa gitu. betul Christopher. Baik, Mbak. Mungkin terkait pertanyaan kedua adalah untuk ini kan tugas UAS itu berarti deadline-nya tanggal 10 Juni ya. Betul. Nah, untuk pengerjaan apakah kami sudah bisa mulai dari sekarang atau bagaimana? Boleh. Tapi saya belum menjelaskan terkait dengan Enkong. Kalau misalkan penentuan tema boleh deh. Jadi ini rancangan saya ya. Kalau dilihat Christopher, tanggal 20 Mei itu akan ada terkait dengan penjelasan Enkong. Lalu di tanggal 27 Mei itu akan ada presentasi kelompok. Kelompoknya juga hampir sama. Sebenarnya di sini ada 1 minggu nih yang saya sisakan untuk kalian mengerjakan UAS. Tanggal 3 Juni. Seingat saya ya. Jadi tanggal 3 Juni itu saya skip, lalu nanti kalian harus mensubmit UAS di tanggal 10 Juni. Gitu. Jadi ini bukan di sini, tapi di tautan. Ketika nanti di tautan itu tanggal 10 Juni sudah melewati batas akhir 23.59, maka tautan ini nggak bisa diakses lagi. Seperti itu. Oke. Jadi mungkin izin bertanya terkait lanjutan itu Mbak. Jadi kayak misalnya kalau kami misalnya memutuskan, kan ini berarti bisa pakai orange atau Enkong kan ya? Kalau misalnya memutuskan untuk misalnya pakai orange gitu, apakah bisa misalnya udah bisa memulai atau baiknya bagaimana Mbak misalnya? Boleh, silahkan. Kalau udah emang pengen pakai orange juga nggak masalah. Baik, terima kasih. Makasih, Christopher. Ada lagi rekan-rekan semuanya? Nggak masalah. Ini kenapa saya ngebuka datanya semuanya atau timeline-nya supaya tidak bentrok dengan perkuliahan utama kalian. Jadi bisa mulai mencicil dari sekarang. Seperti itu. Oke. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Well, Tidak ada? I don't think so, no. Oke. Tapi one thing's for sure, itu orange masih itu sih. Sama aku masih ada masalah kayaknya. Aku coba options, tapi itu downloadnya sedikit lama. So, I'll try something. Oke. Sip. Baik, kalau begitu, kalau tidak ada pertanyaan ataupun follow-up questions, itu tadi penjelasan terkait dengan Orange.